kepotong sama azan ya. Ya. Jadi kita bermajelis ilmu, kita duduk-duduk. Kita nongkrong sambil karamel biasa. Oh, aku kan? Maaf. Coklat. Ya, jadi kita nongkrong sambil ngopi. Kayak namanya ngopi, ngobrolin pernikahan ideal. Kita kembali ke ngopi. Kali ini kita lanjutkan yang tadi kita membahas tentang salah satu pembahasan ya, konsep dasar rezeki. Yaitu kita membahas tentang fokus menambah penghasilan untuk istri. Jadi kenapa sih judulnya seperti ini? Kita kan pasti pernah lihat orang-orang pakai kaos gitu kan. Fokus menambah penghasilan, fokus menambah tulisannya istri, tulisannya kecil. Penghasilan untuk istri. Kayak gitu ya, karena pengen menisbatkan dari kaos itu sih. Jadi ya kita sama-sama laki-laki, para suami, calon suami, kita sama-sama fokus untuk menambah penghasilan bagi istri. Nah, karena banyak sih cara untuk menambah penghasilan dari istri. Salah satu yang penting adalah satu, kita harus punya mindset menambah punya keinginan untuk menambah penghasilan dari istri. Terserah itu bagaimana caranya, bagaimana polanya, yang penting kita dapat keinginan dulu. Dari awalnya kita cuma pekerja biasa, terus menambah pekerja sambilan, freelance, mulai membuka usaha, membuka bisnis, dan lain-lain. Kan yang penting ada mindset, ada keinginan. Nah, ini yang akan dibahas sama Mas. Silakan Mas. Oke, tadi ini saya bagi jadi 2 sesi. Yang pertama rencananya saya mau bahas tentang pentingnya kita mencari ilmu dulu. Yang kedua baru kita bahas tentang rezekinya, insya Allah seperti itu ya. Dan untuk Mas Ziki ya, tadi coba Mas Ziki bayangannya dalam sebuah pernikahan seperti apa, bayangannya Mas Ziki terhadap istri itu seperti apa gitu. Mungkin karena dulu kan pernah belajar juga tentang pernikahan juga. Mungkin juga sebelum menikah kan kita sudah siap juga. Kita sudah tahu kekurangan istri apa, meskipun baru kenal ataupun tentang itu kita tidak perlu untuk berlebihan lah. Apalagi kan untuk amangan sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kan juga kalau nanti lebih tinggi nanti juga akan namanya satu kekurangan juga pernikahan itu juga. Mungkin banyak bayangan kalau pernikahan kan lihat dalam TikTok kan waktu semester sekali ini cuma berbahaya karena dia kan juga mereka tidak hanya untuk pemeriksaan di tempat publik tapi kan juga cukup dalam kamar atau keluarga saja. Jadi kemesraan untuk keluarga sendiri aja ya. Soalnya kan terlalu berbahaya sekali apalagi pernikahan sana kan apalagi dengan video Instagram yang apa itu yang di atas itu yang belum hijab yang cadar juga sampai itu wah romantis double itu wah ternyata tidak seperti itu kan hanya bahkan hanya mesnya aja ya dilihatkan tapi yang baiknya diberikan juga tak boleh. Ya, untuk Mas Saiful, Pak, bagaimana bayangannya? Ini kita ngobrol santai, sharing-sharing ya, intinya nggak ada jawaban yang salah ya. Kita sharing-sharing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Menurut saya ini bayangan nih. Jangan Ustaz, saya bukan orang berilmu. Kita selevel insya Allah. Siap. Karena maaf sebelumnya saya kan belum menikah, Mas. Bahwa kalau bayangan saya, apa yang saya dapatkan dari ilmu pranikah bahwa pernikahan itu sesuatu yang ibadah kepada Allah. Bagaimana cara kita sebelum kita membentuk rumah tangga, kita selalu memperbanyak ilmu-ilmu, terutama ilmu agama itu sangat penting sekali. Itu sih deh. Oke, alhamdulillah jadi teman-teman sudah jauh lebih siap daripada saya dulu ketika menjalani awal pernikahan ya. Saya dulu menjalani awal pernikahan tuh murni polosan tanpa ilmu, beneran. Jadi bener-bener ibaratnya orang Surabaya itu lek-lekan. Spontan nekat bener. Jadi memang benar kita menjalani sebuah pernikahan tuh orang bilang kan nikah itu nggak butuh modal. Ya kayak tadi saya alami ya, nikah itu nggak butuh modal. Nikah itu pokoknya aku anggar nekat budal lain KUA. Nyatanya
budal kan maksudnya Mas Bagus budal KUA itu budal ke Khairul Ummah Academy. Lancar gitu. Jadi apa namanya? Nikah itu butuh modal, terutama modal yang paling penting untuk ilmu. Ya, ilmu pun juga ada ilmu. Kalau suami ya ilmu menjadi suami, nanti ketika sudah menjadi ayah ya ilmu menjadi seorang ayah. Ibu juga gitu, ketika masih menjadi seorang istri saja ya menjadi ilmu menjadi seorang istri. Ketika sudah memiliki anak ya ilmu menjadi baru belajar baru lagi tentang ilmu menjadi seorang ibu gitu. Dalam ilmu pun ini nggak cuma parenting ya, kita juga harus belajar juga ilmu tentang kalau kita berbisnis, fikih muamalahnya kita harus benar-benar mendalami. Ya, terus apa namanya dalam fikih muamalah tadi juga ada fikih buyu, fikih jual beli, gitu. Jadi jangan sampai ya anaknya orang, anaknya mertua kita, mertua kita itu menjaga supaya anaknya itu dijaga dari makanan halal. Kok kita sembarangan ngasih gitu. Jadi pentingnya mendalami ilmu fikih muamalah seperti itu. Jangan sampai kita itu sembarangan mencari nafkah gitu loh. Mas, jadi gini, maksudnya Mas Zaid tadi kan di awal dijelaskan bahwa sebelum menikah, ya waktu Mas Zaid menikah kan belum punya ilmu yang katakanlah seperti teman-teman lah. Betul. Kemudian ternyata ilmu tuh gak cuman ilmu untuk pernikahan aja, tapi kayak ya nggak sekedar hanya yang kita pelajari di pranikah pada umumnya sekarang. Betul. Ternyata ketika kita melakukan rumah tangga, ternyata memang ada banyak ilmu-ilmu yang kita nggak tahu. Betul. Banyak cabang-cabang ilmu yang harus dikejar, dipelajari. Gitu. Dan ternyata bukan hanya tentang rumah tangga, ada juga yang menjadi concern Mas Zaid. Ini termasuk saya sendiri dijelasin ya masalah ini ya. Alhamdulillah saya puas banget dijelasin. Masalah tentang makanan untuk istri dan anak itu juga dijelasin. Jadi bukan hanya tentang ngasih pendidikan yang baik dan lain-lain, tapi juga ngasih makan yang baik. Makan yang baik tentu dari penghasilan yang baik. Penghasilan yang baik kalau Mas Zaid berjualan maka harus nganu fikih muamalah. Harus mendalami fikih muamalahnya supaya kita itu enggak terjerumus gitu. Jadi gini, sering kalau Ustaz Dicondro bilang ya, Ustaz Aminur Bait ya, saya lupa. Jadi kalau kita merefleksikan kehidupan sekarang dengan konsep syariat yang ada, kok kesannya kok ini haram ya, ini haram ya, ini haram ya. Jadi intinya bukan karena yang haram itu banyak, tapi karena kita itu sudah nyebur ke dalam konsep yang semuanya haram. Jadi memang kita harus mentas gitu. Jadi kenapa kok kecenderungan mentas haram ya? Karena memang dikonsepkan misalnya gini nih, kayak tadi Mas Bagus nanya tentang diskon Shopee ya, diskon yang PP itu ya. Kenapa kok gini kok haram, kok ini kok haram? Ya karena memang mereka konsepnya seperti itu gitu loh. Mereka ingin orang-orang di luar sana ingin kita itu terjerumus dalam riba, secara langsung. Yang menarik nih. Jadi kalau kita udah terbiasa konsumsi makanan haram, maka kita pasti akan malas beriman dan kita akan semakin sulit untuk mentas. Nah, gitu. Jadi gini ya, contoh aja makanan dari jutaan makhluk yang Allah ciptakan, cuma 2 makhluk yang haram. Enggak 2 ya, jadi ada beberapa makhluk ya. Jadi yang pertama babi, satu-satunya makhluk yang diterang-terangan haram babi. Dari semua makhluk, ada berapa juta makhluk hidup yang diciptakan Allah, cuma 1 yang diciptakan haram. Jadi banyak haram apa banyak halalnya? Banyak halalnya kan ya. Jadi sebenarnya ya karena kita sudah sebegitu berbahayanya konsep yang kita terapkan sekarang ini gitu loh. Jadi bukannya kita terus ayo kita apa namanya? Konsep syariah bukan? Ya itu harus. Tapi maksudnya bukan gini, bukan kita dengan turun kanan di atas gitu. Jangan kayak gitu juga ya. Kita harus berdakwah, harus dengan mengingatkan dengan hikmah, dengan pelajaran-pelajaran.
Gitu. Syaratnya gini, kita sama mengganti yang sistem yang ribawi, yang haram dengan yang syariah. Kata kita yang syariahnya batil. saya ini guyonan saya, ini Syariah akal-akalan ya. ini guyonan saya sama istri. Ini bukan ilmu ya, ini guyonan ya, guyonan. Saya pernah ngomong gini, kamu tahu nggak sih yang kalau riba itu ya riba, ya udah dosa gitu aja. Tapi kalau misalnya akadnya batil, itu barang nggak sah jadi milik kamu. Kalau ditanyain mana yang lebih parah, kayaknya aku lebih parah batil deh. Iya, ini Soalnya nggak kerasa ya. Soalnya nggak kerasa. Akadnya batil, jadi kita seolah-olah ngerasa ini sudah bener nih. Ternyata secara kepemilikan nggak sah. Makanya kalau riba ya udah itu riba. Maksudnya ya udah ya udah riba kan ya udah belakangnya urutannya riba dan lain-lain. Cuma kalau batil ini kan batil bukan milik kamu, masih yang status hukumnya. Gitu loh. Maksudnya kayak aku betulnya kamu menghindari dua hal ini gitu loh. Maksudnya kayak Jadi memang kalau sudah barangnya batil ya kita harus berakad ulang supaya barangnya jadi sah milik kita gitu. Yang paling ya bukan yang paling ya kejadian yang paling berbahaya itu terutama gini nih dalam sebuah pernikahan nih. Yang berbahaya apa? Ketika kita dalam prosesi akadnya salah, ada syarat-syarat yang nggak terpenuhi, ya selamanya kita seolah-olah sudah merasa halal, sudah tercatat dalam buku-buku itu ya, buku pernikahannya, tapi ternyata secara agama kita nggak sah. Terus kita selama ini kita sudah berzina, maaf ya, sudah melakukan itu sudah besar kan? Kita merasa seperti nggak apa namanya, kita merasa nggak berdosa, padahal itu salah gitu. Oke, kan balik materi lagi ya. Jadi tadi kita kembali. Tadi kan saya bilang ilmu untuk menjadi seorang suami itu ada. Ini kita bahas tentang soal suami aja ya. Karena banyak laki-laki di sini. Mengundangnya ikhwan ya. Oke, siap. Jadi gini, ada sebuah konsep, bukan konsep baru sebenarnya. Mungkin ini konsep yang semoga saya aja yang mengalaminya ya. Semoga teman-teman nggak ada mengalaminya. Jadi gini, sebuah konsep. Saya selama ini beranggapan dan salah mengambil dalil. Saya selama ini beranggapan gini, menjadi seorang suami itu menjadi raja. Raja selain hal raja dilayani. Itu dalil yang saya tanam dan ternyata itu salah. Itu dalil untuk seorang istri. Kita nggak boleh ngambil dalil yang salah. Dalil untuk seorang suami adalah seorang imam. Ya, suami adalah seorang khalifah di keluarganya. Dan arti dari khalifah itu apa sih? Tugas utama seorang khalifah itu apa? Mas Ziki? Tugas seorang khalifah? Coba. aku tuh jawab 1, 2, 3, 4 dan 4. Iya. Set. Dapat kopi. Dapat semua dapat kopi. Oke, next Mas Arifin aja nggak apa-apa. Tugas utama seorang khalifah. Pernikahan kan? Ya, saya sebagai imam di rumah tangga yaitu saya memimpin dan melayani, memimpin, mengarahkan, melayani. Jadi tugas seorang suami. Jadi ya saling membantu juga ya. Jadi enggak sama-sama harus dilayani. Maka kita harus meringankan beban seorang istri juga seperti itu. Oke, Mas Bagus dulu deh, karena mau diambil ya Mas Bagus. Kalau saya sih bukan mewanti-wanti ya mungkin ya. Apa ya, kayak tiap ada orang ngomong ke rumah saya ini menentukan hukum. Menentukan hukum. Jadi apa ya? Ya alhamdulillah saya sampai saat ini masih nginep di rumah orang tua. Siap. Masih. Dimana kalau nginep di rumah orang tua tuh nggak bisa menetapkan hukum. Tapi alhamdulillah ya, jadi bisa berbakti ke orang tua ya. Jadi bisa Kemudian utamanya di situ ya. Iya. Ya itu yang utama. Yang lainnya nginep bisa birrul walidain itu sih yang ingin saya utamakan. Tapi kalau intinya ya tadi menetapkan hukum. Cuman saya nggak tahu kalau Mas Saiful mungkin dari. Jadi ini komplit banget ya, ada yang sudah
menikah, ada yang baru menikah, baru menikah, ada yang belum nikah, ada yang yang udah nikah 2 kali. udah nikah 2 kali, ada yang sudah nikah lama. Gini. Komplit alhamdulillah. Saya sharing luas nih. Kalau saya sendiri, khalifah itu adalah bagaimana dia mengatur dan menetapkan sebuah kebijakan-kebijakan yang diambil secara baik, dan juga saling mengkoordinasi antar sesama. Kalau di organisasi kan sama jajarannya, ya bagaimana cara terus memimpin yang baik, menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya itu khalifah itu sebagai panutan yang dimana kalau pemimpin yang baik maka bawahnya juga ikut baik, kalau pemimpin yang jelek maka bawahnya juga ikut jelek. Itu sih dari saya. Siap. Semuanya alhamdulillah dapat 100 ya. 100 pahala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini, tugas seorang khalifah itu kan, saya nggak tahu bahasa Arabnya. Insya Allah bahasa Indonesianya tuh melayani kebutuhan umat. Umat butuh hukum, penyelesaian tentang ini. Seorang khalifah harus bukan membuat ya Mas ya. Seorang khalifah harus apa ya? Menerjemahkan. Dalam artian gini, karena kan hukum sudah ada di dalam hukum sudah ada dalam Al-Qur'an. Hukum sudah ada dalam hadis-hadis. Tinggal gimana implementasinya dalam kehidupan, ya kan? Jadi seorang khalifah pun juga nggak boleh membuat hukum baru. Hukumnya harus kembali ke hukumnya Allah. Gitu. Jadi melayani kebutuhan umat tadi. Terus jadi kita di sini sebagai seorang suami itu sudah sepantasnya kita menjadi pelayannya istri, sudah sepantasnya kita menjadi pelayannya anak. Saya sama istrinya langsung matanya besar. Langsung sicip gini, mantap. Tapi memang itu kenyataannya. Jadi gitu. Jadi dan melakukan ini itu nggak menurunkan harga diri, gitu Mas. Justru malah mengangkat harga diri kita sebagai seorang pemimpin. Kan kebanyakan orang kan mikirnya kan, jadi seorang pemimpin raja tuh ya harus dilayani. Sebagaimana kita melihat deskripsi raja-raja dari Film-film barat, film-film kerajaan dari referensi dunia barat. Ya karena memang itu sebuah konsep raja yang salah, gitu. Karena konsep raja yang benar menurut kita sebagai umat Islam kan ya, konsep sebuah konsep kekhalifahan yang harus kita akui, konsep keimaman yang harus kita akui ya, kita merujuknya kembali ke masa-masa Nabi, masa-masa para 4 khalifah besar tuh ya, 4 khalifah utama itu. Kayak contohnya gini deh, Khalifah Umar. Ketika ada seorang sahabat, dia diomeli istrinya, pengennya sambat ke Nabi, ke sahabat Umar, ke Khalifah Umar. Saat itu jadi khalifah, pengennya sambat ke Khalifah Umar. Nama sahabatnya saya nggak hafal ya, mungkin nanti bisa dicari di Google. Ketika itu, terus datang ke rumahnya Khalifah Umar, terus melihat ternyata Khalifah Umar dimarah-marahinya justru lebih parah daripada para sahabat ini yang ingin sambat gitu loh. Terus akhirnya sahabat ini mengurungkan diri suatu saat ketika bertemu ditanyain, tadi kenapa kok datang? Oh enggak, bukan wahai Khalifah, tapi saya pengen menceritakan tentang istri saya, tapi ternyata saya sudah mendapatkan jawabannya, jadi nggak jadi. Jadi bukan berarti Khalifah Umar dimarahin istrinya diam aja terus menjadi seorang menjadi nggak punya harga diri. Enggak, justru itulah harga dirinya Khalifah ketika mampu melayani rakyat. Mas Bagus mau cerita kayak gini. padahal Khalifah Umar manusia terkuat di Asia Arab. Betul sekali, bahkan setan takut bertemu dengan Khalifah Umar. Tapi saya juga gitu kok. Diem aja kalau istri marah-marah.
Ya diem. Diem aja, diem. Pindah kamar. Diem, diem dalam artian gak ngereken apa gimana? Pakai headset gitu diem aja. Kamu pas kaki di bawah para sembarangan. Diem aja. Terus juga gini, dalam konsep suami dalam hubungan rumah tangga ya, Nabi Muhammad juga bilang sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah yang paling baik terhadap keluarganya, istrinya, pada anak-anaknya, ya kan? Dan Nabi Muhammad ngeklaim dan saya adalah sebaik-baiknya seorang suami. Jadi bisa bayangin ya gimana baginda Rasul menjalani kehidupan berumah tangganya itu. Jadi benar-benar mengayomi, benar-benar memenuhi kebutuhannya, dan tidak cuma nafkah ekonomi, tidak cuma nafkah batinnya, tapi kebutuhan akan agamanya pun juga terpenuhi gitu. Jadi gini ya, sebelumnya lagi saya mau ini disclaimer ya, bukan saya berarti orang yang sempurna, saya sudah melakukan semua yang saya ajarkan, bukan saya sudah melakukan semua yang saya berikan. Saya juga belajar untuk menerapkan itu. Tapi bukan berarti saya sudah sempurna, saya sudah bisa melakukan itu. Jadi kita sama-sama belajar, ini di sini kita sama-sama saling belajar menjadi suami yang baik, menjadi orang tua yang baik. Gitu. Saya di sini bisa berbicara di sini karena Mas Bagus percaya, karena saya sudah menjalin pernikahan selama 8 tahun tadi ya, saya sudah bilang ya. Usaha ya. Masya Allah. Kan guru kan banyak macamnya. Ya sekedar kita sharing bisa jawab kan udah tercukupi kan kayak guru. Udah mulai, kadang guru juga merendah kok. Saya juga karena mulai lebih awal kok Mas. Gitu saya ini gitu-gitu doang. Tapi Ya kan qadarullah ini kan semua qadarullah, sebuah dari Allah ya. Sebuah takdir dari Allah. Saya belajar menikah, bukan belajar menikah ya, saya menikah lebih duluan. Ya akhirnya ada orang yang baru menikah ya belajar pada yang sudah menikah, ya itu sebuah hal yang wajar. sama kayak misalnya kita kita kan pernah bisnis kuliner kan, ya juga. Pas ya mungkin masakan kita biasa aja bagi kita ya. Bukan masakan terbaik. Ternyata ada orang datang beli dan ternyata rasanya enak. Dan akhirnya orang itu datang kembali lagi ke kita gitu kan. Atau makanan kita biasa kan, misal kayak nasi pecel ayam sama ada kritik-kritiknya gitu. Orang datang makan, oh ternyata enak, datang lagi sama. Nah itu kayak prinsip berguru. Mungkin katakanlah orangnya ustadznya biasa aja atau mas-masnya biasa aja, tapi ketika dia kasih jawaban dipakai dan cocok gitu loh. Atau kalau misalnya dalam ilmu kesehatan ya mungkin kebetulan saya kan nakes ya, kak saya tuh sering diskusi masalah obat. Jadi obat mungkin kalau nakes ada obat-obat yang bersifat kode gitu. Misal kalau misalnya ke apotek beli kadang nama kodenya gigi, nggak ada yang tahu obat gigi itu apa. Cuma kan karena nakes jadi tahu istilah gigi. Oh iya, karena gigi memang harganya juga lebih murah dari kan obat generik, lebih murah daripada ke pasaran dan lebih mandi katakanlah. Oh iya gitu. Nah fungsi inilah yang menisbatkan gitu Mas. Oh jadi mungkin kalau ilmu ya tentunya lebih baik daripada saya. udah paten gitu. Cuman kalau misalnya yang ya terserah, tapi kan ketika aku diskusi sama Mas Zaid jawab. Dan ketika pakai berhasil. Ya. Kadang orang kan mendiskreditkan, oh iya, ya semua orang, semua guru juga rendah pasti Mas. Lanjut. Sorry Mas. Nggak apa, kita kembalikan ya. Jadi gini, menikah butuh modal tadi kan saya bilang. Modal ilmu itu pasti. Nah, kita dalam menjalani kehidupan juga pasti butuh ekonomi. Situ kita butuh di situ dimana kita butuh mendalami dengan baik bagaimana fikih muamalahnya ya, supaya jangan sampailah kita menikahi seorang wanita tapi justru malah kita nafkahi mereka dengan harta yang haram. Orang tuanya aja jaga mati-matian dikasih harta halal, kok kitanya ngasih harta haram gitu. Dia kasih harta haram sedikit lagi. Banyak aja nggak boleh, padahal sedikit ya. Tuh. Jadi untuk masalah ekonomi juga lumayan tricky dalam artian gini. Tugas kita itu berikhtiar.
Tugas kita ikhtiar, soal hasilnya itu seperti apa nanti itu takdirnya Allah. Kita dapat bagaimana. Bahkan saya sering dapat ujangan dari Ustadz ya. Mau kita apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu gulung kuming ya. Mau kita gulung kuming gimana pun, kalau takdir rezekinya nilainya misalnya kita bicara nominal ya, misalnya ya. Takdir rezekinya misalnya 5 juta, mau kita gulung kuming kerja 24 jam, apakah akan lebih dari 5 juta hasilnya? Kan enggak, itu sudah takdir dari Allah gitu. Tapi tugas kita berikhtiar, dan dalam berikhtiar ini kita nggak boleh mentargetkan dunia ini targetnya kita gitu. Kita dalam 24 jam kita hidup, semua orang punya 24 jam. Kita di situ wajib beristirahat, memberikan hak untuk tubuh kita beristirahat. Kita juga wajib beramal soleh, karena itu haknya Allah. Ini kan beramal soleh kan soal ibadah, sholat, ngaji, bersedekah. Kita juga wajib berikhtiar, mencari rezeki yang halal. Konsep rezeki juga gitu. Kita nggak perlu ragu. Allah menjanjikan seekor burung pergi di pagi hari keluar untuk mencari nafkah dan pulang sebelum matahari terbenam sudah kenyang dan bisa membawa makanan untuk anak-anaknya. Jadi kadang konsep kita ini yang menurut saya itu perlu kita refleksikan kembali, perlu kita pikirkan kembali gitu. Ini bukan berarti saya bilang saya sudah lepas masalah ekonomi ya enggak juga, kita semua hidup punya masalah ya, ada yang masalahnya ekonomi kecil besar semua pasti punya masalah. Tapi maksud saya gini, kalau memang kita sedang diuji ekonomi ya wis sabar. Kita dikasih ujian harta banyak itu juga ujian. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik itu menjadi nilai plus. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan dengan baik menjadi sebuah ujian, menjadi sebuah nanti akan dipertanyakan di akhirat. Kalau tanyain sama Mas Zaid, mending mana punya harta sedikit apa harta banyak? Menurut saya mending punya harta yang kita bisa memanfaatkan dengan baik. Mau sedikit mau banyak, insya Allah itu. Semua orang pasti pengen ya punya harta banyak ya. Jadi pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi dari semua sahabat, apakah semua sahabat? Apakah semuanya itu seperti Abdurrahman bin Auf? Apakah semuanya seperti Abdurrahman bin Auf? Terlalu tinggi itu. Ada sahabat yang seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Ada sahabat seperti siapa namanya? Yang menjadi duta bukan. Bukan. Duta yang ikut ke perjanjian apa? Bait Aqabah yang pertama tuh loh. Mus'ab bukan ya? Mus'ab bin Umair benar. Mus'ab. Sahabat Mus'ab ketika wafat, beliau hartanya cuma satu kain kafan yang nggak cukup dipakai menutupi tubuhnya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dia punya, insya Allah nih saya kalau ingat kisahnya, punya seorang istri dan seorang anak dan tidak meninggalkan harta sama sekali gitu loh. Ketika mereka meninggal, dan intinya gini, menjadi miskin itu juga bukan sebuah aib. Tidak ada yang salah dengan menjadi seorang miskin. Kita sudah menjadi takdir, kita harus mengimani takdir Allah gitu. Memang kita sudah diuji Allah dengan itu. Mungkin itu yang terbaik. Kalau kita dikasih harta yang banyak, kita malah menjadi kufur, ya kan? Gitu. Oke. Berarti kan ya saya kapan Mas Zaid gitu. Kalau ini tadi sudah bahas tentang ilmu pertama tadi kan bahas tentang bagaimana katakanlah ketika dalam rumah tangga menyiapkan dulu rezekinya, dengan kita butuh mendapatkan fondasinya dulu. Fondasinya dari katakanlah ilmu rumah tangga, termasuk di situ fikih muamalah dan lain-lain. Kemudian kita mulai bangun yang tiangnya tadi Mas Zaid bahas tentang
harta halal dan harta haram harus dipilah-pilah. Masuk di sini sekarang yang ini tadi bahas tentang Kalau saya ini menurut ini saya konsepkan ini kita menerima, kita bersyukur dengan takdirnya Allah. ya, jadi dinding-dindingnya nih sekarang atapnya nih baru isi rumahnya, atapnya. Lanjut bahas apa nih? Oke, bentar. Ini masih belum tutup, Mas. Oh masih belum. Belum tutup. Saya takutnya Jadi gini. Saya mana tadi saya lupa. takutnya dia lupa kan saya tutup. Jadi gini. Tidak ada yang salah kita menjadi orang miskin. Itu adalah takdirnya Allah, ya kita harus syukuri. Kalau kata Ustadz Paku, suka alhamdulillah, syukur, nggak suka sabar. Dalam sebuah ujian, suka syukuri, nggak suka sabar. Suka syukuri, nggak suka sabar. Itu semua takdir adalah dari Allah. Kita harus mengimani. Tadi kan rukun iman kan iman pada Allah yang maha menciptakan kita dan seluruh isi. Dan yang terakhir kan iman pada takdir baik dan takdir buruk. Menurut kita takdir kita itu buruk, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Allah nggak. Buat apa sih Allah menciptakan manusia untuk disakiti? Kan nggak mungkin. Allah kan maha rahmah. Allah maha baik. Buat apa Allah menciptakan kita untuk disakiti gitu? Daripada menciptakan kita untuk disakiti, mendingan gak usah ciptakan kita. Allah berhak untuk gak menciptakan kita ngapain kita harus ada kan gitu. Jadi itu juga sekarang konsep yang saya coba imani gitu loh. Dulu saya begini, jadi itu saya walaupun saya dulu juga pernah bicara sama mas ini ya, Mas Bagus. Saya tetap masih perasaan, apalagi kalau kita sering melihat dunia dan keindahan dunia itu membuat kita jadi pengen memiliki dunia itu. Jadi kita jangan lupa fokus kita itu adalah di akhirat. Kita makhluk surga, kita harus kembali ke surga. Jadi nanti kalau di surga nggak ketemu saya, nanti saya tolong cariin ya di surga. Bilang sama Allah, ya Allah, ini teman saya di depan waktu itu pernah ketinggalan, masukin ya Allah. Teman di saya kok nggak ada kan? Sama server dia paling atas. Jadi gitu. Jadi kembali ke konsep rezeki tadi. Ini atapnya. Bicara Mas? Lanjut. Oke, siap. Jadi ini bagian dari atapnya. Kalau kita tadi kan saya kembali ke poinnya. Kalau kita ditakdirkan rezekinya 5 juta, mau kita gulung kuming gimana pun akan tetap 5 juta. Dan semua orang itu memiliki rezekinya masing-masing. Saya memiliki rezekinya, istri saya punya rezekinya, anak saya yang 2 orang punya rezekinya masing-masing. Mas Bagus punya rezekinya sendiri, istri Mas Bagus punya rezekinya. Dan insya Allah janin di dalam kandungan juga pasti ada rezekinya. Allah sudah mentakdirkan semua rezekinya, mulai dari usianya 4 bulan, mulai dari 4 bulan. Sekarang lagi penentuan dia memang sudah ditakdirkan ya. Kita hari ya saya nggak tahu kapan harinya, tapi Allah meniupkan ruh dan mencatatkan semua rezekinya, takdirnya di usia 4 bulan kandungan. Oke, kembali ke topik. Jadi gini, kalau kita menikah takut miskin, kita perlu mengkoreksi lagi tentang siapa atau Allah. Kita perlu mengenal lagi Allah. Jadi semuanya sudah ada rezekinya. Jadi bahkan gini, ada Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah. Jadi Allah ini perlu digarisbawahi, yang layak menikah dari hamba-hambamu, hamba-hamba sahayamu lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Allah Maha luas pemberiannya dan Allah Maha mengetahui.
Yang saya tahu, Allah tuh maha menepati janji. Allah nggak akan mengingkari janjinya Allah. Allah ketika berjanji seperti ini ya pasti Allah akan menepati gitu. Walaupun kenyataannya kita masih bingung ya, besok makan apa nih, besok makan apa nih. Ya, pasti Allah kasih rezekinya. Gitu. Karena kalau sudah rezekinya habis, ruhnya akan diambil sama Allah. Artinya kalau manusia itu rezekinya nggak akan habis. Manusia rezekinya habis karena penandanya manusia rezeki habis itu adalah wafatnya dia. Wafatnya manusia itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita menikah nanti nunggu kaya dulu, nanti nunggu karirnya lancar dulu, nanti nunggu punya rumah dulu, nanti nunggu. Ini berarti kita sudah secara nggak langsung nggak percaya sama janjinya Allah. Ini yang dulu saya imani, maksudnya bukan saya imani, ini yang dulu jadi modal saya untuk nekat menikah. Gitu. Jadi gimana maksudnya? Ya mungkin gini kan. Bisa dibantu jelasin Mas. Apa ya sama kayak Mas Zaid ya. Jadi kayak saya dulu nggak merdeka sekarang ya, nggak jalan kayak sekarang lah kasarannya. Kalau saya dulu lebih kurus daripada kurus lah. Mesti kelihatan gemuk ini dan naik 10 kilo mungkin. Jadi ya apa ya? Ya mungkin ya bukan karena ketemu Mas Zaid juga ya, memang ada keinginan untuk menikah gitu kan. Saya rasa ya rezeki saya ya buat saya waktu itu ya cukup gitu loh. Tapi setelah menikah, katakanlah dalam kondisi seperti waktu pandemi, jangan harap hidupku banyak ya kan. Semua udah merasakan ya pandemi, nggak ada duit dan lain-lain. Ya setelah menikah rezeki saya malah bertambah, merasa bertambah. Ternyata yang saya pahami adalah rezeki Allah menitipkan rezeki buat istri saya, gitu kan. Tuh. Nah jadi kayak ada titipan, ada rezekinya istri di sini, ada rezekinya calon bayi di sini, ada ya mungkin nominalnya bisa naik turun fluktuatif ya, tapi rezeki ya segitu. Jadi kayak ya oke, misal kita nggak usah nyebut nominal lah, nyebut nominal pun sama-sama 5 juta lah, tapi ternyata dalam 5 juta itu yo rezekiku naik turun rezekinya, jadi bukan nominalnya. Jadi kerasa kayak oh ternyata ketika duit 5 juta gue makan cuma 3 juta sebulan ketika bahas nominal. Tapi ketika nggak bahas rezeki, ya cuma makan sehari tetap 3 kali, nggak lebih dari 3 kali, mau berapa 4 kali ya nggak mungkin kan. Ya udah rezekinya segitu. Kalau menunya kan tentunya bisa dipilih. Ini ya segitu-gitu aja tentang rezeki. Nah ketika saya tidak yakin ketika saya mungkin masih takut miskin, takut menikah gitu, Takut menikah karena masih belum mampu ya, belum mampu secara ekonomi ya. Ya mungkin sampai sekarang pun bahasaku ya nggak bakal ada kajian seperti ini gitu loh, karena aku sendiri bisa udah menjalankan gitu loh. Ternyata menikah dalam kondisi ya terlepas dari swadaya masyarakat ya semua orang membantu dan lain-lain ya, tapi ya kalau nggak menikah mungkin akan kesulitan, lebih sulit daripada ini. Jadi kayak ada satu hal yang buat saya percaya, ketika saya menikah ada keinginan untuk menambah penghasilan buat istri. Itu Ada niatan ya. ada niatan. Oke. Jadi gini, benar yang Mas Bagus bilang, Mas Bagus bilang. Jadi kalau kita kan tadi kan balik lagi, kita misalnya nih rezekinya kita 5 juta. Gitu deh, kita ambil contoh saya aja. Misalnya nih, saya dari sebelum menikah dulu dikasih sebelum kerja ya dikasih uang saku misalnya 1 juta sebulan. Setelah menikah saya ya mengkonsumsi 1 juta sebulan. Biasanya bisa saya tabung. Selebihnya ada tabungan ketika ketika saya ada tabungan, itu tabungan bisa buat tambahan modal untuk menikah. Alhamdulillah gaji tambah, tapi yang saya nikmati ya 1 juta itu. Sisanya ada titipan rezeki dari Allah untuk istri saya melalui saya gitu. Jadi misalnya rezekinya dari yang sebelum menikah 1 juta,
bekerja jadi 3 juta. 2 juta saya simpan untuk sebagai modal untuk menikah. Kemudian setelah menikah nggak lama lagi dapat promosi, naik jabatan, naik gaji jadi 4 juta. 1 juta saya, 1 juta lagi untuk istri saya. Yang 2 juta disimpan, tak ditabung. Terus sampai setahun, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, lahir anak di tahun yang pertama. Tahun pertama pernikahan lahir seorang anak. Nah, alhamdulillah di situ juga rezeki bertambah. Jadi awal dari 4 juta misalnya jadi 5 juta. 2 juta tetap ditabung. Yang tabungan yang sebelumnya digunakan untuk biaya persalinan. Jadi secara nominal kita bisa bertambah kan ya, Mas Pas begitu ya. Secara nominal kita bisa bertambah. Tapi secara rezeki yang kita nikmati, kita tetap 1 juta itu. Karena ada 1 juta lagi rezekinya anak, 1 juta lagi rezekinya seorang istri. Mungkin kalau kita masih hidup berumah tangga sama orang tua, ada titipan rezeki untuk orang tua juga melalui kita. Rezeki yang Allah titipkan melalui kita untuk orang tua kita. Jadi konsep rezeki seperti itu. Rezeki kita itu sudah pasti. Allah sudah menjamin rezekinya itu. Tapi kita tetap nggak boleh ongkang-ongkang ya. Dalam arti nggak ngapa-ngapain itu dapat 1 juta ya. Nggak gitu juga konsepnya. Tetap kita harus berikhtiar. Kayak gini, saya mau cerita tentang tadi kan yang perlu digarisbawahi ketika hamba-hamba yang apa, hamba-hambamu yang layakkah, ini kan Nabi Musa, kisah pernikahannya seperti apa? Ada yang tahu? Saya tahu, ada yang nggak tahu di sini, saya tahu. Ada yang nggak tahu? Saya nggak tahu. Nabi Musa menikah. Nabi Musa menikah, dia tanpa modal. Modalnya apa? Modalnya berupa bekerja. Jadi bekerja pada mertuanya menggembala. Nabi apa? Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib. Bukan menggembala, kalau nggak salah sebelumnya menggembala itu dia menolongin Nabi Syuaib untuk membukakan pintu air. Ya, dengan menolong itu jadi dipercaya untuk menggembala domba. Tapi intinya dengan adanya event pembukaan pintu sumur tadi membuat itu memang sudah ciri-ciri dari yang Allah berikan. Nanti kamu akan ketemu seorang nabi yang kekuatannya itu yang kekuatannya setara dengan kekuatan 10 orang. Nah, batu yang digunakan untuk menutup sumur ini itu bisa diangkat oleh 10 orang. Oh, ini loh calon menantu yang sudah Allah titipkan untuk saya. Jadi eventnya seperti itu. Jadi pertandanya seperti itu, terbuka. Jadi Nabi Musa menikahi putrinya Nabi Syuaib. Nabi Musa menikahi putrinya Nabi Syuaib dengan mahar berupa bekerja selama 7 tahun. Dan Nabi Syuaib bilang, kalau kamu mau menyempurnakan 10 tahun itu lebih baik. Akhirnya disempurnakan 10 tahun. Nabi Yakub, ada yang tahu kisah pernikahannya? Nggak tahu ya? Nabi Yakub pernikahannya jadi gini. Pernikahannya ketika itu dia lari dari ancaman saudaranya waktu itu ya bukan nabi kan waktu itu Nabi Yakub juga belum jadi seorang nabi. Jadi lari dari ancaman saudaranya yang ingin membunuh karena sempat dihasut setan saat itu. Lari terus kemudian qadarullah ketika akan meminum, dia melihat seorang wanita. Seorang wanita yang kok tumben banget ada wanita yang harusnya kan kalau mengambil air di kali kan harusnya dicincing semua. Kali cincing, lengan dibingkis gitu kan. Tapi ini enggak, si wanita ini saya lupa namanya. Wanita ini tidak melakukan itu gitu loh. Dan ternyata wanita ini masih satu kerabat keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan akhirnya dia tertarik
ikut pulang ke rumahnya, menemui orang tuanya dan hendak melamar. Nah, orang tuanya bilang, orang tuanya ini punya banyak anak dan ada dua gadis terakhir yang belum menikah. Orang tuanya punya anak. Akhirnya, oke, kamu mau menikah, kamu punya mahar apa? Saya nggak punya mahar apa-apa. Saya sedang lari dari ancaman pembunuhan. Dan saya pergi nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju yang menempel saat itu. Oke, kalau gitu kamu kerja di saya selama 5 tahun. Nanti uang hasil kerjamu itu akan saya jadikan mahar untuk menikahi putri saya. Oke, akhirnya setuju, kerja 5 tahun. Jadi dalam artian ini, melayakkan diri selama 5 tahun bekerja di orang tuanya, terus setelah terkumpul uangnya jadikan mahar. Nah, qadarullah-nya karena orang tuanya ini ya yang saya bilang, poligami adalah sebuah takdir. Dari konsep ini saya mengambilnya juga. Jadi zaman itu syariat untuk mengucapkan saya nikahkan putri saya yang bernama ini binti ini itu belum ada. Jadi zaman dulu masih bilang saya nikahkan putri saya dengan kamu. Jadi masih belum jelas sih putri saya yang mana. Nah, tadi kan mertuanya ini kan punya 2 putri. Ternyata yang dinikahkan putri yang satunya lagi, bukan putri yang ditaksir. Terus Nabi Yakub ini apa namanya? Ya cekek juga kan ya, apa ya dalam bukan ya bahasa Jawanya cekek ya orang-orang bilang. Loh, kok yang ini aku nikahin bukan ini gitu. Terus tapi orang tuanya bilang, "Tuh, tapi sah kan?" "Iya sah sih, tapi saya mau menikahi yang ini," gitu loh. Ya udah, kalau kamu mau menikah yang ini, kerja lagi 5 tahun. Nanti uangnya akan jadikan mahar untuk menikah lagi. Akhirnya dari situ ya terjadi juga pernikahan. Jadi ya disitulah takdir poligami gitu. Poligami ada sebuah takdir yang kalau sudah terjadi ya harus menemani seperti takdir-takdir yang lain. Jadi saya kan udah kerja kurang lebih 5 tahun, dapat istri 1. Entah kenapa istriku langsung matanya melotot deh. Diparahin lagi, mau pulang duluan lagi. Jadi gitu ya. Jadi tetap kita wajib berikhtiar. Walaupun kita sudah ditakdirkan rezeki kita, tapi kita tetap wajib berikhtiar. Kita tetap wajib mencangkul tanah. Kita tetap wajib harus mencangkul tanah, membajak tanah, menanami biji-biji supaya tumbuhan yang kita inginkan. Allah, luar biasa. Banyak insight dalam ini aku, ternyata ada satu dunia yang satu ilmu yang belum saya pahami gitu. Iya. Aku cuman tahu pernikahan tuh di sini. Ternyata yang udah pengalaman lebih banyak tuh di sini. Bulatannya udah beda gitu loh, pemahaman juga beda. Tentang konsep rezeki juga bagus banget ini pemahamannya. Sebenarnya rezeki itu nilainya bisa, maksudnya bukan nggak Secara nominal. secara nominal mungkin sama ya, cuman kadang naik turun nilai rezekinya naik turun, Rezekinya naik turun, rezekinya naik turun. naik turun juga, tapi yo mentok-mentok di situ aja, Tapi pasti cukup. gitu loh. Yang bikin nggak cukup keinginan kita untuk memiliki semuanya. Jadi makanya Mas Bagus nge-share video, nge-share ini kan. Allah menciptakan dunia ini cukup untuk manusia. Yang bikin nggak cukup tuh ada manusia yang ingin menyimpan harta untuk besok, untuk anak keturunannya, padahal belum tentu besok hidup. Gitu. Jadi kalau ini ada konsep kerja di, ini ada satu lagi, pernikahan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika umur berapa ya? Ketika beranjak remaja, dia ingin menjadi rahib, menjadi ahli agama. Jadi menisbatkan diri untuk tinggal di Masjidil Aqsa. Jadi adatnya orang di Masjidil Aqsa kalau sudah masuk di Masjidil Aqsa ya harus melupakan dunia. Jadi harus benar-benar niatan untuk harus benar-benar niatan untuk beribadah gitu. Nah, qadarullah. Jadi
apa namanya, eh, ternyata Nabi Yunus diberikan wahyu sama Allah untuk menikahi seorang gadis di sebuah kota. Ini kotanya kotanya namanya Ramallah. Sekarang masih ada kota Ramallah di Palestina. Jadi beliau ketika bertemu dengan calon mertuanya, bilang, Masya Allah calon menantu saya. Terus Nabi Yunus bilang, loh, Anda bisa tahu kalau saya calon menantumu? Iya Allah, saya memimpikanmu sudah tiga kali berturut-turut. Jadi, nah, waktu itu Nabi Yunus berangkat dari dari Masjidil Aqsa ke Ramallah nggak bawa apa-apa. Tapi karena mertuanya ini pengusaha sukses, dia punya pengusaha minyak ya, minyak wangi, yang sukses, akhirnya ya usaha minyak wanginya diberikan kepada Nabi Yunus untuk dikelola, menafkahi anak keluarganya. Jadi Allah sudah mentakdirkan semua itu, tapi bukan berarti kita nggak perlu berikhtiar ya, tetap kita harus tetap harus tadi membaca, mencangkul, dan menanam biji-biji. Itu bukan ikhtiar yang mudah, ikhtiar yang harus kita jalani. Dari Masjidil Aqsa ke Ramallah juga ikhtiar, Mas. Betul kan, bagian dari ikhtiar ya. Bagian dari ikhtiar gitu. Jadi kayak ya enggak dan dari Masjidil Aqsa ke Ramallah juga butuh perbekalan gitu. Yang kadang orang lupakan, kan yang paling kayak butuh lah makan, nggak usah mikir onta dan lain, makan kan juga perlu kan dari pindah kota. Jadi kayak misalnya ya kita masih ada ikhtiar mencari rezeki di situ. Kita harus melayakkan diri. Tadi kan Allah bilang di dalam Al-Qur'annya, hamba-hambamu yang sudah layak untuk menikah. Jadi kita harus melayakkan diri. Melayakkan diri dalam arti apa? Ya kita tetap berikhtiar wajib, tapi kita nggak usah menargetkan, oh aku harus nunggu punya mobil dulu baru menikah. Nggak kayak gitu konsepnya. Kita harus tetap, kita wajib belajar sebelum memiliki ilmunya. Kita wajib kan, rule of thumb-nya ilmu qabla amal. Melakukan sesuatu itu harus memiliki ilmunya dulu baru kita melakukan sesuatu, supaya kita nggak salah dalam beramal. Allah itu pun yang sering saya bilang. Jadi ketika saya ngajak teman-teman untuk ngaji di ngajak ngopi gini, saya nggak menjanjikan untuk kamu segera menikah. Tapi saya bilang, kamu datang mau sekarang, mempersiapkan untuk 3 atau 4 tahun lagi. Jadi aku nggak menjanjikan ketika kamu di sini, kamu besok bulan depan Pasti dapat outputnya ya. Dapat outputnya ya? Enggak, aku nggak pernah menjanjikan kamu datang mau sekarang untuk persiapan 3 atau 4 tahun lagi. Ya siapa sih yang maksa langsung nikah buru-buru gitu kan? Ya aku pun merasakan hal itu. Aku pertama kali belajar Islam itu 2017, menikah 2020. Itu pun saya merasa masih kurang gitu loh. Dan kalau tanyain sekarang, dan bahkan sampai sekarang pun saya masih ikut kelas pranikah. Super sekali. Ikut kelas pranikah loh. Derem loh. Masih ikut kelas pranikah, tak tonton videonya berbayar yang gratis, tak tonton. Ikut sharing output sama teman-teman yang, karena sekarang sama teman-teman saya kelas pranikah, ya saya sharing. Oh ternyata ada kelas pranikah yang bahkan nggak masuk di pikiran gitu. Oh ada kelas cerdas finansial, mengatur rumah tangga, mengatur keuangan rumah tangga, yang ternyata ketika dibuka ternyata ya ribawi sih. Ya ada gitu loh. Jadi kayak orang-orang ngerasa kayak, oh rumah pernikahan itu gampang ya terserah karepmu. Kita ngerasa mending datang sekarang, 3 atau 4 tahun lagi kita udah siap untuk menikah daripada tiba-tiba besok tak cocok terus menikah. Berapa kali temanku tanya, Mas ada ikhwan yang siap menikah enggak? Atau ikhwan soleh yang siap menikah enggak? Gini Mas, kalau ikhwan soleh ya udah nyari ikhwan soleh. Soal siap menikah ya itu nggak tahu. Mas mencari ikhwan, benar nggak Mas? Enggak, maksudnya ya karena ada laki-laki ikut saya, Mas ada ikhwan yang soleh enggak? Iya, maksudnya saya laki-laki mencari ikhwan, maksudnya gimana? Ya kan nggak berlangsung. Oh, nggak boleh akhwatnya ya? Berlangsung. Oh, oke. Jadi kan pasti ada hubungan gitu Mas. Ada nggak langsung dari akhwat langsung ke saya, nggak mungkin Bang. Betul. Jadi entah mungkin dari kebanyakan ya dari teman-teman istri saya masih begitu. Mas ada nggak? Atau dari sama-sama
praktisi ta'aruf nih, fasilitator ta'aruf nih, Mas ada ikhwan yang udah siap nikah nggak? Pasti pertanyaan seperti itu gitu loh. Biasanya ya cenderung yang sudah mengaji dan udah agama udah baik, gitu kan, mengaji agama baik, sama sudah siap nikah. Ini kan dua kriteria yang sulit gitu loh. Maksudnya ya udah ngaji, ya udah ngaji, yang siap nikah ya itu ada. Atau yang udah mengaji, yang udah siap nikah, tapi ilmu agama juga nggak ada, juga ada. Nyari yang dua-duanya gitu. Betul. Ketika dua-duanya ada, ketemu dengan ya udah nih, betul dia tinggal nikah, nggak mau. Kan dia, yang tiga-tiganya nggak ada juga ada gitu loh. Maksudnya kan, ya kriteria terlalu sulit. Sekarang selama di kegiatan ta'aruf ini, terus terang ya Mas ya, terus terang perbandingan laki-laki dan perempuan yang mencari jodoh bisa 1:4. Masya Allah. Bisa lebih. Kajian KUA yang kemarin, edisi kemarin, itu yang Keren apa? Empire Palace, itu laki-laki yang datang belum nikah, saya kan panitia 6 orang, 5 panitia, yang perempuan yang datang 20, 1:4, selalu seperti itu gitu. Dan hadirnya Khairul Ummah Academy ini pada utamanya itu ingin membuat namanya, ingin mengempower, ngasih ilmu bareng-bareng untuk teman-teman yang laki-laki. Makanya kadang saya khususkan untuk ikhwan, Fokusnya ke Ikhwan ya. fokusnya ke ikhwan untuk menyiapkan. Jadi ketika nanti orang datang 3 tahun 4 tahun lagi datang ke sini atau menghubungi saya, Mas ada stok ikhwan enggak ya? ada ikhwan yang siap nikah enggak? Oh ada, banyak. 3 atau 4 tahun lagi, bukan sekarang. Itu target saya. Kalau sekarang tanya ini saya jawab senyumin, kasih stiker yang kepala miring gitu. Karena salah satu bentuknya adalah ngopi ini, sama yang kedua adalah namanya pembekalan calon suami ideal. Nah itu ada tiap hari Ahad jam 7 malam di Menanggal. Nah itu teman-teman udah pada ngikut semua. Nah caranya mungkin kedepannya kita mau bikin pembekalan calon istri ideal, itu harus kerjasama sama pihak akhwat, karena saya belum ada mentor untuk akhwat. Barangkali Mas Zaid nanti mau ngisi di P calon istri ini, silakan. Assalamualaikum. Insya Allah. Nah, tadi kan udah bahas tentang fondasi, pilar-pilar, dinding, atap. Ada isi nggak yang pengen disampaikan lagi? Ada poin yang dalam yang bikin rumah itu indah ya? Tentang terkait rezeki tentunya ya. Ini saya coba menarik sebuah kisah lagi dari kisah Nabi Sulaiman. Jadi saya alhamdulillah sering ngikutin kisah para nabi yang diadain sama teman-teman di Muslim United. Dari situ kita bisa mengambil banyak ibrah. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat kisah para nabi, nanti bisa minta linknya ke di Instagramnya Muslim United, Masjid Muslim United. Jadi saya pengen membuat sebuah konklusi ya. Jadi ketika itu Nabi Sulaiman kan nabi yang kekayaannya yang nggak akan pernah ada yang menyamainya lagi. Itu sudah janjinya Allah. Nabi, kemudian raja juga, Raja yang paling kaya. raja paling kaya, yang bala tentaranya jin, bisa bicara dengan hewan, diberikan mukjizat untuk bisa mengendalikan awan, bisa menaiki awan. Oke. Jadi ketika itu dia kan, ini kisah masyhurnya ya. Ketika itu Nabi Sulaiman pengen sehari aja traktir makhluk hidup sedunia itu dengan kekayaannya yang dia miliki. Allah bilang, kamu nggak akan sanggup. Ya udah ya Allah, nggak apa, cuma satu aja, cuma sehari aja. Ya sudah, akhirnya kumpulkan makanan terbanyakmu gitu. Akhirnya ketika hari hanya ini Allah bilang, Man, mau memberikan makanan pada yang paling besar dulu, yang paling kecil dulu nih. Yang paling besar dulu aja deh, yang masih banyak banget. Allah memanggil ikan paus nun kalau nggak salah namanya itu. Ikan paus dari jenis nun. Ikan paus juga yang
memakan Nabi Yunus. Jadi akhirnya dalam sekali makanan ternyata habis. Ternyata Nabi Sulaiman sekaya itu pun juga gak sanggup memberikan makan semua makhluk, bahkan satu makhluk aja nggak sanggup. Akhirnya Nabi Sulaiman jalan melihat seekor semut. Wahai semut, jatah makanmu 1 tahun seberapa banyak? Semut menjawab, 1 butir kurma. Nah ini saya sanggup nih. Coba saya ingin traktir kamu selama setahun ya, kata Nabi Sulaiman. Oh ya nggak apa-apa. Akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah wadah, dikasih satu biji kurma, terus ditungguin. Setahun kemudian akhirnya ini. Setahun kemudian akhirnya dibuka dilihat lagi. Terus Nabi Sulaiman kaget, loh, kok masih tinggal separuh? Ditanyain ke semutnya. Loh, semut, kenapa masih tinggal separuh? Iya, saya menjalani puasa Nabi Daud. Loh, kenapa? Karena kamu adalah seorang raja, memiliki segitu banyak kesibukan. Aku nggak yakin kamu akan ingat padaku selalu. Ya kalau aku dikurung dengan sebutir kurma selama setahun, kalau aku makan belak-belakan, makan cara ngawur ya, nanti setahun lagi kalau kamu lupa terhadapku, aku nggak akan makan lagi. Ini aku akan mati itu. Di situ Nabi Sulaiman beristighfar. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan ibrohnya. Ini sebelum itu terus sedangkan kalau saya di dunia lepas, Allah tuh nggak akan pernah melupakan saya. Setiap hari saya selalu dapat rezeki dan Allah berikan pada saya. Gitu. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan, Allah itu pasti memberikan rezeki untuk hari ini. Allah nggak memberikan rezeki untuk besok, Allah nggak memberikan rezeki untuk kapan-kapan. Rezeki yang ada hari ini. Ya rezekimu cukup untuk hari ini. Perkara besok kita besok mencari rezeki lagi, kita besok keluar lagi mencari nafkah lagi. Perkara nanti tahun depan ada tagihan bulanan, per tahun depan ada tagihan bulanan, ya saat akan membayar baru pasti akan Allah titipkan rezeki untuk saat akan membayar. Insya Allah seperti itu dari saya yang saya simpulkan. Jadi kita harus yakin pada Allah yang maha memberi rezeki. Allah tidak akan pernah melupakan hambanya, dan rezeki yang kita terima itu pasti cukup untuk kita hari ini. Jadi kita nggak usah serakah mengambil rezeki semuanya. Aku masih merasa ini ya, sedih banget sih, kok sedih banget. Kayak terharu ya. Aku nyesel lah pernah ceritanya semut sama Nabi Daud. Ya ampun. Nah itu sampai nanti minta aja linknya kepada teman-teman di Muslim United, lebih enaknya lagi lihat dari Nabi Adam, karena banyak cerita-cerita tentang kayak misalnya ini Nabi Yasa, dia cuma disebut 2 kali dalam Al-Quran. Sedangkan ternyata Nabi Yasa kan juga nggak cuma hidup sebentar aja kan, ada banyak kisah-kisah yang tersembunyi yang banyak kan kita itu belum tahu, belum mendengarkan, tapi padahal banyak ibroh di situ yang kita bisa ambil. Sampai masih merinding saya, speechless ya ampun. Tanpa Mas Zaid jelasin tentang ketika kamu seorang raja dan kamu lupa akan tentang aku, itu langsung merinding. Ya ampun, langsung merinding aku. Ternyata dijelasin ya Mas Zaid, meskipun ya sama seperti yang tak bayangkan gitu. Oh mana mungkin lupa dengan makhluknya gitu. Ya, tak kira dihabisin separuh tuh karena ditinggalin sendiri tanpa pasangan dan lain-lain gitu. Orang yang salah, ternyata ketika semutnya jawab, kamu pasti lupa dengan aku. Jadi awal rasanya kayak, ya ampun selama ini aku ternyata kemana gitu loh. Saya rasa ya ampun ternyata saya lupa sama Allah gitu. Ya ampun saya sendiri aja lupa tentang rezeki saya sama Allah. Jadi kayak saya speechless loh ini, beneran nggak ada settingan, saya nggak tahu materi ini dan saya nggak pernah bahas. Tadi mau bahas panjang lebar jadi lupa semua. Untuk penutupnya ya ampun saya pada mau nambahin, tadi nimpali dan nyiapin materi. Aduh, gak bisa ngomong sekarang. Ya untuk refleksi kita sendiri ya, semut aja sampai ngerti bahwa Allah tuh maha memberi rezeki. Dan sekarang kok tiba-tiba
kita manusia masih gak yakin akan rezekinya Allah gitu. Ya bukan berarti kembali ke pendapatnya Mas Zahid dan teman-teman, ya bukan karena kita percaya rezekinya Allah kita cuma diem aja, melangkah kaki dan lain-lain, ya tetap harus berikhtiar. Nah, alasan berikhtiar tuh karena pengen fokus membahagiakan istri. Nah, itu super sekali sih itu. Karena aku ada cerita yang sempat disampaikan oleh Mas Zahid. Beliau memilih untuk meninggalkan dunia pekerjaannya, alasannya karena pengen fokus. Katanya dia resign dari pekerjaannya karena merasa kayaknya enak bisa datang ke kajian kapanpun dia mau. Itu sih, itu hal yang nggak bakalan dilakukan sama orang banyak sih. Meninggalkan kata-kata duniawi untuk dapat sesuatu yang nggak semua orang bisa dapat gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo. Yang belum nikah maupun yang sudah menikah. Yang kiri kan udah nikah, yang kanan belum. Semangat ya. Monggo yang mau tanya Mas. Dari ciwi-ciwi monggo, kecuali istri saya nggak terima. Nggak terima. Nanti jatuhnya buka aib. Jangan. Enggak lah. Silakan. Mau tanya? Prima. Mau tanya Mbak? Ada? Mau jawab? Jawab. Oke,